Shalom Bapak Ibu, Oma Opa dimanapun berada. Perkenalkan saya Nurmida Malau, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Marturia Lampung. Akan membaca Alkitab dalam program Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sebelum kita membaca Alkitab dan SBU, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah kami, Opa Oma pada saat ini, kami akan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, tanggal 3 Maret tahun 2025, yang terambil dari Matius 17 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu?" Jawabnya, "Tentu membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita tidak membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing. Bukalah mulutnya, dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Kita membaca SBU Renungan Malam yang diberi tema Kelola Berkat dari Alam. Ayat emasnya, "Ikan pertama yang kau pancing, bukalah mulutnya dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya." Indonesia merupakan sumber daya alam yang sangat kaya. Keberagaman hayati tersebut adalah anugerah Tuhan yang mesti dirawat agar berguna bagi kehidupan kita. Sebagian orang dan kelompok seperti komunitas masyarakat adat berkomitmen untuk menjaga hutan, sungai, dan gunung, sebab mereka menyatu dan hidup di dalamnya. Tetapi ada juga masyarakat di desa dan di kota
yang membayar pajak supaya pembangunan dapat berjalan. Yang menjadi ironi adalah ketika alam menyediakan kebutuhan manusia demi kelangsungan peradaban mereka. Pada saat yang sama, manusia justru merusak, mengeksploitasi alam. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya untuk dipelihara manusia. Dalam perkembangannya, Tuhan memakai pemerintah untuk memelihara ketertiban dan menjamin kesejahteraan. Tuhan tidak ingin murid-muridnya menjadi batu sandungan. Karena itu, sebagai murid-murid Kristus, kita berkewajiban untuk membayar pajak. Membayar pajak adalah salah satu wujud mengelola berkat Tuhan dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Sikap demikian selaras dengan teladan Yesus sendiri. Perintah Yesus kepada Petrus sangat jelas. Pancinglah ikan dan bayarkanlah uang yang terdapat di dalam mulut ikan pertama kepada pemungut pajak bait Allah. Dengan perintah tersebut, Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa alam yang terjaga dengan baik dapat menjadi sumber solusi bagi kebutuhan hidup manusia. Prinsip pengelolaan dan penata layanan ini sangat perlu diperhatikan oleh kita. Alam ciptaan yang adalah berkat dari Tuhan, bukan untuk dipuja tetapi dikelola dengan baik. Dalam peran pemerintah dan peran kita juga untuk kelangsungan hidup bersama sesama ciptaan lainnya. Jadilah bijak, terlebih dalam krisis lingkungan saat ini, di mana sumber daya alam menjadi rebutan dan harga-harga kebutuhan hidup menjadi naik. Mari kelola berkat Tuhan dengan bijak. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina berjalan. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua.